Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. Ini masih mengartikan dari segi mufradat. Mufradat itu per kalimatnya, memberikan penjelasan atau tafsir terkait dengan kalimat yang ada di dalam ayat surat Al-Kahfi ini ya. Wa tahsabulan menduga sapa sira hum ing ashabul kahfi. Wa tahsabulan menduga sapa sira menyangka. Jadi hasiba itu artinya menduga. Lau ra'aita, tapi ini dalam bayangan ya, andai kata. Lau ra'aita, andai kata melihat sapa sira hum ing ashabul kahfi. Lau ra'aita ayqadon, Anda akan menduga ayqadon ing pira-pira orang yang terbangun, bangun tidak tidur. Jadi al-yaqdu itu sama dengan lawannya an-naum ya. Kalau naumun itu tidur, kalau al-yaqdu itu dalam keadaan sadar, dalam keadaan terbangun, tidak tidur, melek ya. Wahum hale utawi ashabul kahfi, padahal gitu ya, ayqadun ay muntabihina. Kenapa? Li'anna a'yunahum munfatihatun. Jadi posisi tidurnya itu beda dengan tidur pada umumnya. Maksudnya kalau orang tidur itu kan meripati kan merem ya, tertutup ya. Tapi ini meripati pada saat di dalam kahfi itu, dalam gua, saat bersembunyi itu, tertidur itu, posisinya meripati itu terbuka, munfatihin. Sehingga watahsabuhum aiqadhan. Andai kata kamu melihat ashabul kahfi yang sedang tertidur itu, kamu andai kata melihat lau ra'aitahum, maka Anda akan tahsabuhum aiqadhan. Kamu akan mengira bahwa mereka ini tidak tidur. Mereka ini dalam keadaan bangun ya, dalam keadaan melek, aiqadhan. Li'anna ayunahum munfatihatun rukudun ayniyamun wa tahsabuhum aiqadhan. Padahal rukudun ay wahum iku rukudun ayniyamun jam'u raqidin, jamaknya lafaz apa? Raqid. Jam'u raqidin, jamaknya lafaz apa? Raqidin. Rukud pira-pira wong sing padha tidur. Jadi an-naim, niyamun, naimun, rukudun. Wa nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatas shimal. Wa nuqallibu lan membolak-balikkan sapa ingsun Allahum ing ashabul kahfi dzatal yamini ing arah ke kanan, wa dzatas shimal lan ing arah ke kiri. Ini nanti mengandung inspirasi ya secara ilmu apa ini? Ilmu kesehatan ya. Ilmu kesehatan, ilmu kedokteran gitu.
Jadi posisinya ketika saat tidur Ashabul Kahfi itu munfatihah, apa? Meripati apa? Terbuka. Sehingga orang ketika melihat akan menduga bahwa Ashabul Kahfi itu dalam keadaan jaga, dalam keadaan terbangun, jaga, iqadhan itu. Yang kedua, posisi tidurnya itu molak-malik gini, artinya dzatal yamin wa dzatal shimal. Tidur tapi dia bisa berbalik kanan ke kiri. Wa dzatal shimal. Untuk apa? Li alla ta'kula al-ardu luhumahum, supaya bumi tidak memakan dagingnya mereka. Jadi orang kalau posisi tidur dalam keadaan terlentang terus-terusan tanpa ada apa istilah miring, gak molak-malik itu, maka potensi ini akan tergerus, akan menjadi luka, akan menjadi ta'kula al-luhum al-ard. Jadi bumi itu akan bisa. Berarti kan di situ ada semacam apa ya? Keterkaitan yang menyangkut tentang posisi tidur itu dengan persoalan yang menyangkut tentang ini ya, menjaga supaya tidak terjadi sakit atau luka gitu ya. Ta'kula dalam. Orang loro dalam keadaan gini terus kan susi kena itu ya. Meskipun dia masih hidup ya, masih hidup. Ya, ketika sakit. Dia kan belum meninggal gitu ya. Tapi kalau posisi sakit itu terus gini, tidak molak-malik gini, ya tidak ada udara, tidak ada mungkin terjadi lembab, ya dia akan menjadi luka gitu, akan menjadi rusak. Ta'kula al-ard. Isyaratnya ada di sini, gitu ya. Nah, tentu kajian secara keilmuan yang menyangkut tentang empirisnya, kenapa dia orang Ashabul Kahfi ini, pemuda-pemuda yang disebut Ashabul Kahfi ini pada saat tidur diceritakan wa nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatas shimal. Berarti di sini ada inspirasi secara empirik ya. Secara empiris, secara medis di situ ada inspirasi yang bisa diambil. Allah memang tidak langsung mengajarkan ini loh ya, kondisi ini yang namanya kulit ketika dia terjadi posisi kelembapan atau posisi tidak ada udara akan begini-begini, tidak begitu ya. Tapi langsung berikan contoh kan. Inilah Ashabul Kahfi ketika saya tidurkan, posisi tidurnya seperti ini. Ya. Atas semeqadha wahum rukud. Ketok jaga tapi sakjane turu. Ya. Nek didelok kayak melek, tapi sakjane dia tidur. Itu yang tidur kayak apa? Yang kedua, posisi tidurnya dia tidak posisi terlentang terus, tapi wa nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatas shimal. Penafsirannya apa di sini? Tafsir Munir, li alla ta'kula, supaya orang mangan tidak memakan opal aldu bumi luhumahum. Jadi bumi punya potensi untuk menggerus sesungguhnya, untuk merusak terhadap kondisi fisiknya manusia itu. Bumi itu kan kita kelihatan mati ya, benda mati sepertinya begitu ya. Tapi sesungguhnya dia punya potensi pergerakan, gitu, punya potensi yang bisa melakukan sesuatu yang bisa merusak tadi itu terhadap itu. Anda meletakkan yang namanya kayu yang sudah mati ya, masukkan di situ, kayu kan bosok jadinya itu nanti terbawa ini. Berarti kan ada sesuatu yang berpotensi ya secara apalah gitu ya, secara empiriknya itu terkait dengan potensi. Makanya di dalam surat Kahfi ini Allah wa nuqallibuhum dzatal yamin wa dzatas shimal tadi. Wa qalbuhum basitun dzira'ihi bil wasid. Wa qalbuhum utawi anjingnya, karena dia menjaga anjing, bawa anjing. Ini ekstrim ya. Anjing satu sisi secara fikih itu adalah najis dan haram. Tapi satu sisi kita ditunjukkan kepada Allah bahwa sesuatu yang najis sekalipun itu tetap ada manfaatnya. Cuman kita ini kan kadung sudah dibangun mindsetnya, sesuatu yang najis itu koyoi sesuatu yang harus kita musuhi habis-habisan ya, kita jauhi, kita musuhi, dan seakan-akan orang manfaati gitu kan, orang manfaati. Padahal tidak begitu, justru itu Allah memberikan perlindungan, memberikan proteksi ya. Sesuatu itu ketika diharamkan itu artinya dimuliakan sesungguhnya. Cuman cara memuliakannya
berbeda gitu kan, untuk dilindungi, diproteksi itu. Karena ada keperluan lain. Karena tidak semua apa yang diciptakan Allah itu pemanfaatannya itu mesti untuk dikonsumsi, mesti untuk digunakan sesuatu yang bersifat properti dan sebagainya. Ada sesuatu itu yang diciptakan untuk menjaga terhadap kehidupan alam semesta. Bisa jadi kayak kalau kamu belajar apa ya, biologi ya, kalau melakukan kajian biologi itu kan, ilmu biologi, gegermetan bangsa tikus, bangsa poa itu kan sesungguhnya untuk keseimbangan apa? Alam ya, untuk keseimbangan alam. Bukan untuk dikonsumsi. Kalau dikonsumsi malah nanti alam akan menjadi tidak seimbang. Tidak ada keseimbangan terhadap alam. Ketika dia diharamkan, sesungguhnya Allah itu ingin memberikan proteksi, perlindungan bahwa ini kanggone kayak ini loh, ya ojo konsumsi kontak. Kalau ini dihalalkan itu habis itu nanti. Tidak ada yang namanya keseimbangan yang menyangkut tentang kehidupan alam ini ya. Karena alam butuh itu. Sekarang kira-kira ketika orang bertanya, kenapa pertanian itu banyak sering rusak? Kenapa pertanian membutuhkan doping dengan adanya berbagai macam pupuk? Ya karena alam sudah kita rusak sendiri dengan menghilangkan segala hal yang menjadi bagian dari proses yang dibutuhkan oleh tanah itu kan. Tanah itu kan butuh humus, butuh apa ya yang istilahnya, butuh untuk penyuburan dia dari berbagai macam binatang yang ada di situ dan macam-macam. Ketika itu kita hilang, maka dia tidak ada keseimbangan, yang muncul adalah penyakit. Gitu. Yang muncul adalah penyakit. Contohnya begitu. Jadi sekali lagi Al-Quran memberikan isyarat secara empirik terkait dengan berbagai macam sains, berbagai macam teknologi, berbagai macam hal yang menyangkut tentang kebutuhan kehidupan manusia ini. Apa? Kebutuhan kehidupan manusia ini. Wa nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatal shimal tadi itu ya. Untuk apa? Tadi li alla ta'kula al-ardu luhumahum. Wa kalbuhum utawi ya, termasuk anjing tadi yang saya ceritakan ya. Ya, jadi karena diceritakan jadi logikanya begini ya, ora ono barang sing diciptakno Gusti Allah sing gak ono manfaate. Keyakinan kita harus ada itu. Nah, pemahaman manfaat itu tidak mesti yang bersifat apa? Konsumtif. Bisa untuk yang lain. Teletong, najis kan? Haram dimakan. Ada enggak manfaatnya? Manfaatnya ada enggak? Oh, ada. Podo karo petis tau? Teletong ya. Sama-sama hitamnya ya. Siji kanggo rujak enak. Nah, ini ya enggak boleh untuk rujak, dia untuk pupuk gitu ya. Untuk pupuk. Jadi seakan-akan Gusti Allah itu sudah membagi fungsi. Ada distribusi terhadap fungsi. Tidak selamanya fungsi itu. Nah, menungso nek dikai kebebasan memanfaatkan fungsi, wape akan dimanfaatkan kabeh gitu ya. Dan ini menjadi masalah nanti. Masalah untuk tubuh kita, untuk diri kita, maupun masalah untuk alam gitu ya. Makanya Gusti Allah lalu ada yang diharamkan. Ada yang ini untuk ini. Ada yang bukan untuk dikonsumsi. Mangan mik gimana hukumnya? Ayo. Ini kan tidak najis ini. Dianggap udang goreng umpamanya gitu ya. Ya tidak boleh. Kenapa? Karena ini membahayakan kalau dimakan konsumsi. Jadi bukan karena najis, tapi karena dia doror, membahayakan. Mangan bangku haram. Kenapa? Doror. Sesuatu diharamkan untuk dimakan, satu karena najis, yang kedua karena apa? Membahayakan terhadap fisik. Di gereja jadi umum gitu. Nah, ada yang karena nas di dalam Quran tadi itu. Nas itu ya kayak anjing itu. Anjing itu diharamkan, babi itu haram karena ada doror pasti di dalamnya. Yang kita mungkin tidak tahu, ruime enak tau. Di situ ada mungkin kandungan apa yang menjadikan kita bisa menjadi sakit dan seterusnya itu. Jadi sekali lagi tidak ada sesuatu apapun yang diciptakan Allah itu tanpa ada manfaat. Yang Allah menciptakannya abasan itu tidak ada. Abasan itu sekedar iseng, main-main, tidak ada. Kabeh kuwi ana manfaate, tinggal kita memahami manfaatnya itu
bentuknya apa. Yang kedua, atau kita yang belum ngerti manfaatnya itu kanggo apa. Nah disitulah ilmu gitu ya. Maka diperlukan kajian secara ilmiah untuk kita paham. Ini manfaatnya apa, ini manfaatnya apa. Makanya kan kalimat yang paling sederhana yang sering kita lihat, kalimat bijak gitu ya. Sesungguhnya alam ini sudah menyediakan segalanya untuk manusia ini. Kitanya saja yang belum paham, tidak paham atau salah paham. Ya, salah paham, salah memahami. Untuk sembuh itu sudah disiapkan terapinya. Jadi dawaun itu siap berarti sudah. Cuman kita yang kadang tidak tahu. Kalau lalu menjadi pil, menjadi obat, itu kan sudah terekstrak. Tapi bahannya kan sama di alam, toh? Ya. Kalau sudah diproses secara ilmu kedokteran, jadi obat, orang menyebutnya itu obat kimia kan gitu ya. Karena sudah ada campuran pengawetnya. Andai kata kita tahu kan sesungguhnya langsung ketika masih mentah pun kan juga bisa dipakai untuk obat itu ya. Oke, itu maksudnya itu. Watasabhum aiqadun wa hum qalbuhum basitun dhira'ihi ayyadaihi. Wa qalbu mahali utawi anjingnya ashabul kahfi iku basitun membeberkan dhira'ihi ing kedua lengannya. Dhira itu kedua lengan, ayyadaihi kedua tangannya. Dhira'i ing tangan lurune kalbun. Wa ismu kalbihim, ini ada nama. Anjingnya itu apa? Kitmir. Ini anjingnya ashabul kahfi. Kalau punya anak jangan dikasih nama ini nanti, nama anjing. Tapi ya keren, anjingnya ashabul kahfi ini. Namanya apa? Kitmir. Bil wasidi ay bi fana'il kahfi ana ing pelataran. Fana itu kayak ing dalam pelatarane gua. Bi fana'il kalbi ana ing dalam pelatarane gua. Wa kalbuhum basitun dhira'ihi bil wasid. Al wasid itu artinya fana'il kahfi. Jadi gua juga ada tempat yang datar, yang pelatarannya itu. Wakila bibabil kahfi. Ada yang menyebutkan al wasid artinya adalah babul kahfi, pintunya gua. Wa kadalan ono opo kalb, anjing yang bernama Kitmir tadi itu, iku yataqallabu bolak-balik. Anjingnya itu juga sama, pola tidurnya itu bolak-balik. Yataqallabu fin naumi wal yaqdati mislahu. Yataqallabu itu bolak-balik fin naumi ing dalam tidur, wal yaqdati lan ing dalam jaga, mislahum sepadane ashabul kahfi. Mislahum ing sepadane ashabul kahfi. Jadi model tidurnya anjingnya pun sama. Itu mereka membolak-balik. Lawit tolata alaihim lawallaita minhum. Oke ya. Lawit tolata lamun melihat sapa sira alaihim ing atase ashabul kahfi. Panadzarta moko melihat sapa sira ilaihim maring ashabul kahfi minhum saking ashabul kahfi ru'ban. Ay mana'ahum birru'bi min dukhuli ahadin alaihim. Awit tala alaihim minhum ru'ban. Lawit tala ta'alaihim lawallaita minhum firaran wala muli'ata minhum ru'ba. Lawit tala ta'alaihim lamun melihat sapa sira alaihim ing atase ashabul kahfi lawallaita moko iktine menghindar kamu akan takut melihat itu karena posisi tidurnya ndak biasa kan ono wong padha turu di situ gitu ya. Allah menggambarkan kalau kamu melihat di dalamnya lawallaita kamu akan menghindari itu lawallaita. Jadi orang dibikin takut untuk melihat 300 tahun ya tidur di situ itu. Ya. Maka Allah memberikan kondisi-kondisi yang memungkinkan terjaganya itu. Posisi tidur terjaga dari kemungkinan rusaknya fisik ya. Yang kedua posisi kondisi itu menjadikan orang ketika melihat itu juga tidak berani untuk mendekat itu. Lawallaita. Maka dia akan berpaling. Minhum saking ashabul kahfi firoron khalim belayu.
akan lari. Wala muli'ta minhum ru'ba, wala muli'ta lan bakal dipenuhi sapa sira. Wala muli'ta lan bakal den penuhi sapa sira minhum saking ashabul kahfi ru'ban itu ing takut, ru'ban ing wedi, ing ketakutan. Ru'ban ing ketakutan tadi. Minhum ru'ban ay man'ahumullahu ta'ala birru'bi min duhuli ahadin ali. Ini maksudnya ar-ru'bu itu apa? War-ru'bu iku al-khawfu alladhi yamlau as-sadra. Ar-ru'bu itu rasa takut yang memenuhi terhadap jodoh. Jadi ada perasaan wedi untuk melihat ke dalam. An Muawiyah saking sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu, ini ada hadis annahu ghazza ar-rum fa marra bil kahfi. Annahu saat temen kelakuan iku ghazza itu berperang sapa rum fa marra maka lewat sapa rum bil kahfi faqala law kushifa lana an haula fa nadharna ilaihim. Andai kata bisa terbuka bagi kita bisa melihat mereka. Faqala lahu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu laisa lakadzalik. Waqad man Allahu ta'ala man huwa khairun minka. Waqad man alan teman-teman telah mencegah sapa Allah ta'ala man ing wong wa kang utahe man iku khairun lebih baik minka saking sira. Faqala law ittala'ta 'alaihim la walaita minhum falam yasma. Maka orang mendengarkan sapa man wa ba'atsa nasan falamma dakhalu ja'at rihun fa akhraqathum. Ini ya. Jadi untuk menjaga terhadap Ashabul Kahfi itu Allah sampai segitunya. Falamma dakhalu nalikane padha masuk sapa nasan jaat moko teka apa rihun ada angin fa akhraqat moko membakar apa rihun hum ing nasa. Jadi Ashabul Kahfi sekali lagi dijaga oleh Allah dari kerusakan dengan cara apa? Tidurnya. Dengan cara tidurnya manuqallibuhum dzatal yamin wa dzatas shimal. Apa? Wa nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatas shimal. Yang kedua, Allah menjaga dari gangguan manusia. Lawit tolak ta'alaihim lawallaita minhum firaran walamuli'ta minhum ru'ba. Maka dalam waktu yang sangat panjang tidurnya itu terjaga. Ini logika sejarahnya begini, dia ingin dihidupkan. Allah ingin memberikan contoh kehidupan bahwa Allah dengan kehendaknya bisa menghidupkan orang dalam jangka waktu yang panjang. Kehidupan itu kehendak Gusti Allah. Mau dihidupkan lagi bisa, gitu loh ya. Mau ditidurkan juga bisa. Yang ketiga, bisa jadi Allah ingin memberikan contoh pelajaran. Di antaranya adalah betapa perjalanan sejarah itu menjadi sangat penting. Jadi tidur dalam waktu yang sangat panjang, 300 tahun, itu kan mengalami proses perjalanan kehidupan kemanusiaan yang sudah berubah-ubah. Mulai dari persoalan peradaban, mulai dari persoalan kekuasaan, situasi kehidupan, ya wis berubah kabeh toh gitu ya. 300 tahun. Ya. Wong kita 70 tahun saja sudah berubah gitu ya ketika merdeka. Ketika terjadi perubahan, ketika terjadi perjalanan yang panjang seperti itu, maka potensi terjadinya perubahan itu begitu panjang. Nah, Allah menunjukkan ya kepada manusia ini melalui Ashabul Kahfi tentang perjalanan kehidupan yang terus terjadi perubahan yang penuh dengan dinamika di dalam kehidupan. Jadi bukan hanya persoalan yang menyangkut tentang heroiknya Ashabul Kahfi ya, yang lalu diberikan begitu banyak mukjizat di situ, tetapi ini juga ada menyangkut aspek kehidupan sosial, kehidupan budaya, peradaban, ya, tentang perkembangan empirik keilmuan kemanusiaan yang begitu panjang yang dialami oleh Ashabul Kahfi. Oke, ya. Bermanfaat semuanya, barokah semuanya, min ya rabbal alamin. Bifanfa'na bi barakatihim wa binal husna bi hurumatihim wa amitana fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim binal husna bi hurumatihim wa amitana fi tariqatihim wa mu'afatihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.